pagi hari yang sunyi di Bandung. 23 Januari 1950, tanpa peringatan, kekacauan tiba-tiba meledak. APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, muncul sebagai bayangan keras yang menuntut kekuasaan dan mempertaruhkan nasib masa depan Republik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas 12-5. Perkenalkan, nama saya Adha Winingsi, absen 1. Saya Kalika Dara Janatul Firdaus, absen 18. Saya Raisa Hendrawan, absen 31. Saya Nazal Anggun Francisca, absen 30. Saya Malika Putri Jalani, absen 23. Saya Zaina Nafisa Salma, absen 36. Dan kami di sini akan menjelaskan mengenai APRA di Museum Mandala Siliwangi. Dipimpin oleh ex-Kapten Kenil Raymond Westerling, pasukan ini mencoba menegakkan ideologi federal yang bertentangan dengan upaya integrasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Bandung hingga ke ambang Jakarta, pemberontakan ini mengetuk pintu kekuasaan. Tapi, akankah mampu mengguncang fondasi Republik yang baru lahir? Inilah kisah sebuah pemberontakan yang menguji kesiapan bangsa Indonesia menjaga persatuan melawan bayangan perpecahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini berkunjung ke Museum Mandala Siliwangi Betul. untuk menjelaskan mengenai APRA dan melihat artefak-artefak yang ada di sini. Ya. Nah, baik, ini dengan Bapak siapa? Saya Bapak Emon Jaya sebagai petugas atau pemandu museum. Oke, baik Pak. Bapak, kita di sini izin bertanya ya Pak. Boleh. Baik, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Sebelumnya kan kami ingin menggali informasi mengenai APRA. Nah, sebenarnya apa sih APRA itu, Pak? Oh baik, ya, Museum Mandala Wangsit Siliwangi ini adalah museum sejarah perjuangan rakyat Jawa Barat yang tepatnya berada di Kota Bandung di Jalan Lembong nomor 38. Museum ini adalah salah satu museum peninggalan tentara Belanda, heritage-nya atau bangunannya yang diresmikan oleh kolonial Belanda pada tahun 1926. Setelah kita merdeka, maka di situ ada museum ini. Pertama adalah pra kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, Orde Baru, Orde Lama, pembangunan hingga reformasi hingga sekarang. Koleksi-koleksi museum ini sangat asli ya, asli semua atau ori. Dia kenapa dinamakan Museum Mandala Wangsit? Karena mandala itu artinya tempat, arena atau suatu medan, maka disebut sebagai mandala. Wangsit itu artinya petunjuk, pesan, amanat, petua yang disampaikan oleh para pejuang masa lalu kepada generasi berikutnya. Apa yang disampaikan? Melalui benda-benda koleksi tadi, ada peninggalan-peninggalan sebelum kemerdekaan hingga sampai ke dokumen-dokumen bersejarah peristiwa APRA. APRA ini adalah suatu angkatan perang Ratu Adil yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Terjadinya pada tanggal 23 Januari 1950. APRA ingin membuat suatu kudeta atau ingin merubah Indonesia menjadi wilayah jajahannya, atau ingin merubah Indonesia ini jangan sampai oleh orang-orang ex Belanda, tentara-tentara Kenil ingin membuat kekacauan di negara Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, APRA ini membuatlah pasukannya, namanya Angkatan Bersenjata, lengkap dengan senjatanya. Bagaimana cara untuk pemberontakannya? Diawali dari penyerangan. Dari mulai Cimahi berjalan sampai ke Ciberem, sampai ke Kota Bandung, dan berakhir di markas Siliwangi ini yang sekarang museum. Nah, bangunannya gede di depan. Itulah markas Siliwangi. Markas Siliwangi sini ada banyak tentara. Maka terjadilah serangan secara pembabi buta.
batu korban, baik yang gugur, baik yang tewas, termasuk juga di jalan-jalan Asia Afrika, Jalan Sunyaraja, Jalan Bancai, Cikapundung, masyarakat yang tidak berdosa, hingga akhirnya banyak yang jadi korban keganasan dari APRA. Setelah di markas Siliwangi dikuasai dan gugurnya 79 prajurit Siliwangi di tempat ini, ya di tempat ini, nanti ada reliknya, ada nama-namanya di sana. Setelah gugur, lalu pada saat itu setelah direbut senjatanya di sini, dibawalah ke Jakarta berangkat, ingin menangkap Soekarno, Presiden Republik Indonesia. Tapi pada saat perjalanan dari Bandung ke Jakarta, sebelum sampai di Jakarta ada namanya di Cikalong, Raja Mandala Cianjur, itu dicegat oleh pasukan Siliwangi. Terjadilah di sana pertempuran darah, menembak, akhirnya APRA dapat dihancurkan atau dapat dikalahkan. Akhirnya Jakarta tidak menjadi Bandung yang kedua. Jadi cukup di Bandung saja. Setelah gagal, APRA ini adalah keturunan tentara Belanda, namanya Westerling. Westerlingnya kabur. Setelah kabur, lalu ditangkap di Belgia, dan pada saat itu APRA atau Westerling ini sakit akhirnya meninggal. Jadi belum sempat dihukum oleh internasional. Kenapa belum dihukum? Karena sudah keburu meninggal di rumah sakit Belgia. Setelah diantarkan pulang ke Belanda, ternyata di Belanda ditolak. Karena Westerling ini bukan warga negara Belanda. Jadi siapa dia? Dia itu adalah warga Indo, keturunan Belanda. Bapaknya Belanda, ibunya Turki. Lahirnya di Istanbul, begitu besar lulus SMA mencari bapaknya. Di mana bapaknya? Di Belanda. Bila di Belanda menghadap Ratu Wilhelmina. Dan menghadap jadikanlah tentara, setelah jadi tentara diutus masuk ke Indonesia. Sebelum masuk ke Bandung, ditugaskan dulu di mana? Di Makassar. Nah, di Makassar ditugaskan, di Sulawesi, membantai 40.000 masyarakat. Nah, di sana juga di Sulawesi ada namanya Museum Pembantaian Westerling. 40.000 masyarakat yang tidak berdosa. Setelah Westerling berhasil di Sulawesi, diterbangkan ke Jawa Barat. Di Jawa Barat lalu memberontak lagi, menghancurkan pasukan Siliwangi. Itulah peristiwanya, terjadi pada tanggal 23 Januari 1950. Yang gugur di sini ada namanya, yang tertuanya namanya Lembong, Mayor Adolf Lembong. Maka nama Lembong itu dijadikan nama jalan. Karena ada yang gugurnya namanya Gustav Adolf Lembong. Maka disebut sebagai Letnan Kolonel Gustav Adolf Lembong. Jadikan nama jalan, jadi Jalan Lembong. Awalnya jalan apa? Awalnya Jalan Oude Hospital Weg. Jalan apa? Jalan apa berarti? Jalan rumah sakit. Setelah ada peristiwa APRA, diganti, dirubah menjadi Jalan Lembong. Karena ada Palembang yang gugur. Sampai disinilah peristiwa APRA. Jadi APRA ini pasukan Kenil ex Belanda yang tidak pulang ke negaranya, dan didikan Belanda dikumpulkan kembali, lalu membuatlah pemberontakan kekejaman APRA. Nah, selesai. Bener ya? Apa ada yang mau ditanya lagi sebelumnya? Sudah? Kalau sudah Berarti- bertanya apa? Boleh. Berarti APRA itu di Siliwangi berapa tahun kira-kira, Pak? Kan tadi langsung ya. Nggak APRA-nya. lama. Iya. Jadi APRA-nya setelah kita merdeka, bangsa Indonesia ini merdeka 17 Agustus 45. Ya. Di situ kan perubahan tentara itu banyak. Iya. Dari mulai TKR, Tentara Keamanan Rakyat, habis itu BKR, Badan Keamanan Rakyat, berubah lagi TRI, Tentara Republik Indonesia, berubah lagi ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, berubah lagi TNI. Nah, sebelum ABRI ada namanya APRI. APRI. Angkatan Perang Republik Indonesia. Nah, APRA-nya ini, Westerlingnya ini, untuk mengimbangi APRI dibuatlah APRA yang masih mengadopsi dari Ratu Wilhelmina.
Siapa Warta Helmina? Yang di Belanda. Nah, itu Ratu Belanda. Ratu Belanda namanya Wilhelmina. Nah, jadi buatlah Ratu Belanda. APRA, Angkatan Perang Ratu Belanda. Oke. Terima kasih banyak. Yuk, mari ya. Terima kasih Bapak. Pada 5 Januari 1950, Westerling mengirim ultimatum kepada pemerintahan RIS. Ia menuntut pengakuan APRA sebagai angkatan perang resmi negara Pasundan dan penghormatan atas otonomi federal. Mengeluarkan perintah penangkapan Westerling pada 10 Januari. Namun, Westerling berhasil lolos dan bersiap melancarkan aksinya. Dini hari, tanggal 23 Januari 1950, sekitar 2.000 pasukan APRA menyerbu kota Bandung. Mereka menyamar sebagai anggota TNI dan menyerang instalasi penting termasuk markas divisi Siliwangi. Kebanyakan anggota TNI terkejut dalam kondisi tanpa persiapan. Dalam waktu singkat, APRA menguasai kota Bandung dan menewaskan sekitar 93 tentara, termasuk Letkol Adolf Lembong. APRA adalah pelajaran penting bahwa ancaman disintegrasi bisa muncul dari dalam. Aksi ini mengingatkan pada bahaya kepentingan sempit yang menentang persatuan nasional. Sekarang, NKRI berdiri utuh sebagai refleksi kemenangan melawan upaya pemecahan belah. Persatuan sejati tercipta dari berkat untuk bersatu dan menjaga kedaulatan bersama.